Oke Subbreaker kaum review. Kali ini Bangke bakalan lanjut Aku Bukan Dewa part 21. Nggak usah basa-basi, kita langsung aja ke Aku Bukan Dewa part 21. Saat Claude berkata file tentang informasi Linji tidak dijual, Andrew heran dan dia bergumam dalam hatinya. Dia bilang apa? Apa ini lelucon? Karena perubahan konstan dalam daftar klasifikasi tahunan, menara instrumen rahasia dan masyarakat kebenaran sudah bekerja sama selama beberapa tahun. Bahkan file kelas 1 perdagangan dengan mulus di antara kami. Aku bahkan tidak melakukan tawar-menawar dan dengan sengaja bertingkah kalau uang bukanlah masalah. Menara instrumen rahasia tidak ada alasan untuk menolak tawaranku. Tapi mereka menolak. Yang lebih menjengkelkan adalah fakta bahwa hanya 3 detik yang lalu si Claude bajingan kecil itu mencoba menawar dengan harga yang lebih tinggi, sama seperti Joseph bajingan tua itu. Itu artinya file itu masih tersedia untuk dijual dalam 3 detik yang lalu. Kenapa ini terjadi? Apa itu masuk akal? Seseorang pasti sudah merubah keputusannya dalam waktu 3 detik itu. Jelas sekali satu-satunya orang yang bisa memerintahkannya untuk melakukan itu tanpa ragu pasti si Pak Tua Wilde pasti Pak Tua Joseph itu yang tidak tahu malu. Joseph Abraham. Terlihat Joseph yang sedang duduk menatap Melissa di kasur dan Joseph memegang foto keluarga yang di situ terdapat foto keluarga kecilnya. Kembali ke Andrew. Dia berkata ke Claude ingin berbicara kepada Joseph. Namun Claude berkata, "Saya sungguh minta maaf, tapi guru sedang pergi untuk urusan mendesak. Saya yakin guru tidak mungkin bisa berbicara dengan Anda. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan penjelasan yang masuk akal," jawab Claude yang terbata-bata. "Kalau begitu, Claude, apa kau bisa menjelaskan kenapa file tiba-tiba menjadi tidak tersedia?" tanya Andrew. Claude pun berusaha menjelaskan dengan tenang. "Aku ceroboh barusan. Aku tidak memperlihatkan kalau file kelas 1 sudah diklasifikasi ulang dari klasifikasi menjadi tersegel. File tersegel tidak tersedia bahkan untuk mereka yang memiliki wewenang dan pengaturan khusus seperti Anda. Kalau aku menjualnya pada Anda, aku akan melanggar aturan dan aku akan menerima hukuman berat. Tugas saya saat ini adalah menjaga fungsi dasar sehari-hari dari divisi intelijen. Aku masih belum cukup untuk berpengalaman. Aku sungguh minta maaf." Terlihat file Linji pun tertulis tersegel. Lanjut, Claude pun berkata, "Aku masih cukup beruntung menyadari kesalahanku sebelum transaksinya selesai dan mencegah hasil yang lebih buruk. Dan untuk hal-hal yang lain, aku tidak tahu banyak. Anda harus menunggu sampai guru kembali dan berbicara dengannya secara pribadi jika Anda ingin filenya. Sebaliknya, Anda bisa mengatakannya langsung ke Dewan Penatua." Terlihat Andrew bergumam dengan sangat kesal. Sial, dia sudah jelas mencoba untuk mengalihkan kesalahan, tapi aku tidak bisa menemukan celah dalam kata-katanya. Yang membuatku paling marah, dia hanya akan mengikuti protokol kalau dia mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bisa secara terbuka menyuarakan ketidaksetujuanku. Tidak peduli seberapa besarnya aku marah tentang ini. Sialan, walaupun dia berbicara dengan sopan, itu tidak menghapus kemarahanku sama sekali.
Aku bisa membiarkan masa lalu menjadi masa lalu, tapi rasanya dia hanya mempermainkanku saat ini. Masalah terbesar sekarang adalah kenapa file itu tiba-tiba disegel. Aku harus tenang dan bersikap elegan. Andre melanjutkan pembicaraannya. Setengah bulan? Ini masih hanya setengah bulan. Tapi kenapa itu diklasifikasi ulang lagi? Tidak peduli apa yang terjadi. Bukannya itu masih file yang sama. Targetnya masih toko buku yang sama. Apalagi keberpihakan dan tujuan pemilik toko buku itu masih dalam penyelidikan. Apa alasan yang dimiliki menara instrumen rahasia untuk menolak memberikan informasi file itu padaku? Apa mungkin pemilik toko buku membujuk kalian juga? Claude langsung memutuskan pertanyaan Andrew dengan berkata, "Maaf, biarkan aku menjelaskannya." Sambil membuka komputer, Claude pun memberitahukan info. Setelah penyelidikan menyeluruh, file 0113 telah dibagi menjadi file 0113 dan 0114. Nah, saat ini file 0113 murni terkait dengan wilayah di mana 0114 adalah tentang individu dan keduanya disegel. Untuk pertanyaan keduamu, Dewan Penatua juga mengirim seseorang penilai ahli yang laporannya selaras dengan penilaian guruku, yaitu Joseph. Pemilik toko buku memang ramah dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Tapi itu tidak berarti dia tidak punya motif. Meskipun dari apa yang kami ketahui, dia tidak melakukan tindakan permusuhan. Jadi kami membiarkannya saja masalah ini. Tidak ada satupun informasi yang kuberikan ini ada di dalam file itu. Informasi ini hanya bagian dari informasi lain yang kami miliki. Mendengar pernyataan dari Claude, Andre pun dengan tegas memegang handphonenya dan berkata, "Konyol, hanya karena kalian tidak bisa melihat dia melakukan tindakan permusuhan, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Bagaimana kalau ketidaktahuan kalian ini menyebabkan warga Nokin terluka? Apa kalian bisa menanggung akibatnya? Apa begini perlakuan kalian kepada keamanan penduduk Nokin? Kalau ini benar-benar sikap yang diambil menara instrumen rahasia, aku sangat kecewa. Tapi saranmu yang sebelumnya tidak buruk. Kupikir aku perlu mengobrol dengan Dewan Penatua sementara. Aku pasti akan memberitahu mereka dengan tepat tentang percakapan ini." Mendengar Andrew yang berkata sambil marah, Claude pun menghela nafas. Dia bingung untuk berkata apa. "Aku senang Anda bisa mengerti. Kuharap percakapan Anda dengan Dewan Penatua berjalan lancar." Jawaban Claude itu membuat Andrew bingung dan dia bergumam dalam hatinya. Ada apa dengan bocah ini? Kupikir ada sesuatu yang salah. Tapi aku tidak tahu pasti apa yang salah. Andre pun tidak bisa berkata apa-apa. Sampai Claude pun bertanya, "Apa Anda punya pertanyaan lain?" "Banyak," saut Andre. "Kenapa kalian tiba-tiba menaikkan peringkatnya? Kau masih belum menjawabku." "Itu tidak ada hubungannya denganku, Pak. Aku juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan aku juga tidak punya wewenang untuk mengubahnya," jawab Claude yang ternyata sedang diberikan teh hangat oleh Mbak Lucy, idaman bangke. "Bukannya Anda bilang Anda akan berbicara dengan Dewan Penatua? Kupikir lebih bagus berbicara tentang hal itu dengan mereka. Bukannya Anda berpikir seperti itu juga?" Dalam hatinya Andrew bergumam, "Sial, dua murid dan guru ini lebih licik dari yang kuduga. Mereka benar-benar tahu bagaimana cara keluar dari percakapan ini. Aku tidak tahu apa-apa. Aku harus melakukan apa? Pergi bicara dengan Claude. Mereka berdua sangat picik." Dalam hati Andrew yang kesal. "Baiklah, aku akan menyelidiki toko buku itu secara pribadi." Claude pun menjawab,
Luar biasa, saya berharap yang terbaik untuk Anda. Kudengar pemilik toko bukunya, dia juga bersemangat untuk membantu orang memecahkan masalah mereka. Kuharap Anda menikmati waktu Anda di sana, Pak. Setelah melakukan percakapan di telepon, Andre pun kesal. Dia membanting HP-nya ke lantai. Dan dia menuangkan segelas anggur merah untuk menenangkan hatinya yang kesal. Secara pribadi, kupikir itu tidak cocok untukku. Para sarjana dari grup Omnisensei membuatku penasaran. Mereka pasti sempurna melakukan hal ini. Aku harus mengirim mereka sebagai gantinya, ucap Andrew yang sedang minum anggur merah dan berpikir untuk mengirim para sarjana mengintai toko buku Linji. Scene berganti, terlihat sebuah kawasan industri, dan itu adalah tempat daur ulang mesin. Afiliasi dari Jaringan Masyarakat Kebenaran. Terdapat beberapa profesor sedang bercakap. Berapa lama sampai ada kemajuan pada proyek Idol Clay? Eksperimennya menjadi lebih intens. Kita sudah mengumpulkan data dari fajar hingga senja setiap hari. Para petinggi juga menolak menambah anggaran kita. Kita tidak bisa membuat kemajuan yang signifikan. Kita juga harus tinggal di lab karena sifat eksperimen yang diklasifikasikan. Aku bosan dan aku hampir gila. Cukup, berhenti mengeluh. Kita harus menghitung berkah kita karena bisa meneliti untuk Jaringan Masyarakat Kebenaran. Salah satu dari profesor itu pun berkata, bercanda. Aku muak harus berinteraksi dengan produk gagal ini, sambil melihat ke atas. Dan ternyata itu adalah sosok boneka manusia. Ada total dari 3050 homunculi dan ternyata mereka semua gagal. Jadi ada 3050 produk manusia dari manusia ciptaan ini gagal gitu guys. Apa nggak gila tuh, bisa jackpot tuh 3050. Oke, lanjut. Salah satu dari mereka pun berkata, apa kita tidak membuat kemajuan? Dataku menunjukkan kalau semua afinitas ITER mereka seharusnya di 200% kan? Ini satu-satunya yang lumayan berhasil. Terlihat mereka menunjukkan arah ke salah satu produk manusia. Yaps, yang satu ini. Inilah saatnya hasil terbaik kita. Dan ini diprediksikan akan mencapai afinitas ITER tertinggi 200%. Sayangnya, pertukaran untuk afinitas tinggi seperti itu merupakan konsentrasi yang luar biasa tinggi dari batu filsuf di dalam dagingnya. Kami memprediksikan dia memiliki umur sekitar 1 tahun. 1 tahun? Apa yang akan terjadi setelah 1 tahun? Temannya pun menjawab, tubuhnya tidak akan mampu menangani batu filsuf. Jika ITER yang berkumpul di tubuhnya semakin banyak, itu akan menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan ITER dan akan membentuk seperti balon. Lalu, dar! Balon itu pun pecah, cukup untuk menghancurkan seluruh pabrik ini. Sisi baiknya, setidaknya kalian tidak perlu bekerja lembur lagi. Bukannya itu berbahaya, jawab temannya. Ayo kita lihat sisi positifnya. Contohnya, ini adalah satu-satu fasilitas penelitian di mana kau bisa melihat bulan saat malam hujan. Menurut para petinggi, itu akan membantu meningkatkan moral pada karyawan dan meningkatkan efisiensi kerja kita. Sambil berjalan pergi untuk keluar ruangan, salah satu temannya berkata, peduli setan, aku bukan pengikut gereja Kubah.
Kenapa melihat bulan bisa membuatku senang? Aku lebih suka mereka menaikkan gajiku. Bermimpilah, Andre tidak sekaya itu, tapi masih cukup kaya untuk menipu beberapa janda kaya. Hahaha. Mereka pun pergi meninggalkan ruangan penelitian atau yang disebut laboratorium. Diperlihatkan manusia buatan itu pun tiba-tiba membuka matanya. Nampak ia berwujud gadis cantik yang seksi dan imut. Oke, lanjut. Scene berganti. Di sebuah bangunan tinggi seperti tower, terlihat Neng Jisoo sedang merencanakan sesuatu bersama Kay dan Max. Neng Jisoo berkata, "Apa ada orang dari kelompok kita di sini?" Max pun menyaut, "Ya Nona, untuk merebut benteng White Wolf yang ada di Jalan 52, kami sudah mengumpulkan semua kekuatan kita di sini." Aku bisa merasakan kalau ini adalah markas terakhir White Wolf, tapi bukan tempat penetasan telur ajaib. Kita akan melakukan pertempuran terakhir setelah ini. Ini mungkin akhir dari insiden telur cermin ajaib dan akhir dari balas dendamku. Tidak peduli kemungkinan seberapa kuat kelompok hunter baru, itu tidak akan bisa mengamankan pijakan kalau tidak bisa mendapatkan persetujuan dari organisasi lain. Sekarang hanya ada Spider dan White Wolf. Nokin tidak membutuhkan dua kelompok hunter besar, jadi kita harus memusnahkan White Wolf dan mengambil alih semua yang mereka miliki. Ucap Neng Jisoo yang sedang serius berkata kepada Max dan Kay. Jadi ternyata mereka habis meratakan salah satu markas White Wolf. Tujuannya yaitu buat balas dendam, dan Neng Jisoo mau menguasai kelompok hunter. Jadi semua kelompok hunter itu cuman ada satu dan diketuai sama si Jisoo itu. Tapi entah kenapa Bangke ngerasa Neng Jisoo ini makin kesini dia makin kesana. Serem deh ngelihat ambisinya. Oke, lanjut. Seketika Neng Jisoo teringat masa lalunya, yaitu beberapa tahun lalu di markas utama White Wolf. Seketika Neng Jisoo diajak keliling untuk melihat-lihat markas White Wolf, dan Neng Jisoo berkata, "Formula darah tercemar serigala pengadilan sunyi." Seorang pria pun berkata, "Itu benar. Itulah alasan utama kenapa White Wolf hidup di Nokin selama bertahun-tahun." Neng Jisoo bertanya, "Walaupun aku sudah dipromosikan menjadi komando ketiga, aku masihlah seorang pendatang baru. Apa aku harus benar-benar tahu rahasia penting organisasi kita secepat ini?" "Tenang saja, lagi pula kau akan mengetahuinya cepat atau lambat. Ini juga perintah Helik. Siapa yang tahu, aku mungkin harus melepaskan posisiku sebagai komando kedua secepatnya. Santailah, Helik mungkin terlihat menakutkan, tapi dia bukan orang jahat. Lagi pula, aku sudah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Aku tahu apa yang dia pikirkan." Ternyata pria tersebut adalah komando kedua dari White Wolf yang bernama Casper. Casper pun melanjutkan perkataannya, "Kupikir kalian berdua akan bekerja sama dengan baik." Namun Neng Jisoo hanya terdiam dan heran. Ternyata mereka berdua menuju ruang peristirahatan si Helik, dan Casper pun bertanya, "Helik, apa kau masih mempelajari bagaimana mengembangkan formula darah tercemar? Aku membawa nona muda Ji seperti yang kau minta. Kau tidak perlu terburu-buru, tidak semudah itu membuat darah tercemar yang bisa menjaga kewarasan pengguna." Helik pun bangun dari tempat tidurnya dan dia berkata, "Terima kasih Casper." Apa itu dia? Putri tunggal dari Ji Bonong yang dibicarakan oleh para hunter akhir-akhir ini? Helik menatap Neng Jisoo dengan tajam. Itu membuat Neng Jisoo bergumam dalam hatinya. Tatapannya menyeramkan seperti serigala yang menatap mangsanya. Benar-benar
Pemimpin kelompok hunter terbesar di Nokin. Seketika Helik berkata, "Walaupun kau terlihat muda, aku bisa melihat kualitasmu sebagai hunter luar biasa. Mulai sekarang kau akan bertanggung jawab dalam bagian dari organisasi besar ini. Kuharap kau bersiap-siap." "Aku yakin kau tahu kenapa aku memanggilmu ke sini. Aku akan memberimu bagian dari formula asli White Wolf. Kau bisa menggunakannya untuk memperkuat para bawahanmu. Darah Dream Beast memiliki toksin yang kuat. Kalau kau tidak memiliki formula yang tepat untuk membantu, darah itu akan menjadi racun. Dan juga setiap formula asli sangat berharga. Hanya orang-orang yang mengendalikan formula lengkaplah yang bisa melanjutkan untuk menghasilkan para hunter. Itu adalah kekuatan yang diwariskan oleh para hunter dari generasi ke generasi melalui percobaan dan kesalahan sejak zaman kuno. Meskipun darah itu relatif kasar dan efek samping yang lebih kuat, sedemikian rupa sehingga yang banyak orang tidak akan selamat dari suntikan pertama. Itu bisa meningkatkan kekuatan hunter lebih signifikan daripada formula eksperimental yang dibuat oleh apotek. Terlihat Neng Jisoo sedang menatap kotak yang berisi formula dari Dream Beast. Neng Jisoo pun menatap kotak formula tersebut. Dan ternyata itu adalah masa lalunya sebelum membuat kelompok Spider. Kembali ke Neng Jisoo yang sekarang, dia berkata kepada Kay dan Max, di balik pendiriannya, setiap organisasi hunter memiliki formula darah tercemar adalah fondasi inti. Kalau Spider bisa mempelajari formula serigala pengadilan sunyi, itu tidak ada yang akan membantah. Bahkan kalau aku mengatakan aku adalah White Wolf yang asli. Jadi maksudnya Neng Jisoo ini, siapa yang memiliki formula asli dari serigala pengadilan sunyi itu adalah ketua kelompok dari White Wolf. Makanya dia berkata kalau dia yang bisa memiliki, dia itu sama aja ketua kelompok White Wolf yang asli gitu. Terlihat Neng Jisoo mengeluarkan kekuatannya yang berbentuk seperti monster mata satu. Dia menggabungkan kekuatannya dengan jiwa Rian yang bisa mendeteksi keberadaan markas terakhir dari White Wolf dan bertujuan untuk merebut formula asli. Ketemu, Max, selidiki lapisan terdalam dari benteng terakhir mereka dan temukan lokasi formula asli mereka. Max pun berkata, "Siap Nona, aku akan menyelidikinya." Kay, perintahkan setiap anggota Spider untuk maju. Jangan sampai menyisakan satupun dari kelompok White Wolf. Kita akan bekerja sama, temukan Helik dan balaskan dendam kalian. Mengerti Nona? Mereka pun segera pergi sesuai dengan perintah Neng Jisoo secepat mungkin. Semua pun bergerak dengan perintah Neng Jisoo. Scene pun berganti, terlihat di sistem pembuangan limbah air Jalan Nokin 52. Seorang pria tua terkapar tak berdaya dipenuhi bekas luka, seperti seorang yang kalah bertarung, dan nampak beberapa pria berjubah mendatanginya. Ia pun langsung membantai hingga tewas. Mereka terlihat sangat sadis karena tubuh pria tersebut langsung dimakan monster serigala yang hanya menyisakan tulang berulang saja. Dan ternyata sekelompok pria itu menuju pusat markas White Wolf yang sudah ditunggu oleh Heli. Ternyata kelompok dari White Wolf sedang menunggu telur cermin ajaib menetas. Segera, ucap Helik dalam hatinya bergumam. Indahnya, hanya beberapa saat lagi, dan yang mulia akan datang. Seorang wanita dari salah satu pengikut Helik pun berkata, "Tuan Helik, aku sudah menyuntikkan semua orang dengan terlalu banyak darah tercemar sesuai perintah Anda. Aku rasa kebanyakan mereka akan segera kehilangan kewarasan. Mereka akan menjadi monster yang hanya tahu membunuh." "Bagus, Trisa," jawab Helik. Ternyata wanita tersebut bernama Trisa, memiliki banyak suntikan darah tercemar yang melebihi batas ambang dan menggunakan teknik yang kita terima dari kultus Scarlet untuk memaksa mereka bangun
dalam beberapa hal tidak ada manusia di sini. Tapi kenapa ya Yang Mulia harus peduli ada manusia atau tidak? Nampak Helix sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak memperdulikan jiwa manusia yang dia korbankan, dan dia hanya mengutamakan telur cermin ajaibnya menetas. Nampak terlihat Helix sedang menatap telur cermin ajaib, dan dia berkata, "Aku akan menyiapkan semua pengorbanan yang dia butuhkan. Bersiaplah untuk melempar kayu bakar baru, Trisa." Ya, kayu bakar yang dimaksud adalah tubuh manusia, dan tubuh itu dilempar ke dalam tungku yang dipenuhi darah. Itu berguna untuk mempercepat penetasan telur cermin ajaib. Nah, Bangke sampai sekarang heran. Helix yang dulu itu terakhir kita lihat sedang putus asa karena musnahnya kultus Scarlet. Dan yang tiba-tiba lagi galau putus asa ditemui sama Wilde. Teman-teman pasti ingat kan momen itu? Helix yang sekarang ini udah beda, dia udah sangat semangat. Entah apa pengaruh dari Wilde, kita masih sama-sama penasaran. Aku bisa merasakannya. Fluktuasi ether berbentuk cincin dewa ini yang meluas keluar, menyebabkan ruangan di sekitarnya bergema. Ini mirip dengan detak jantung. Astaga, penebusku, satu-satunya cahayaku. Aku akan mengawal kedatanganmu. Terlihat kebahagiaan Helix yang menunggu telur cermin ajaib itu menetas. Hari-hari ketika kita harus berlarian seperti tikus selokan akan berakhir. Seperti yang dikatakan seorang misterius bermata ular itu, para penyihir hitam ini menjadi kayu bakar yang sangat baik. Ini berkat mereka, kecepatan transformasi telur menjadi berlipat ganda. Walaupun aku tidak tahu kenapa orang bermata ular itu membantuku, orang misterius itu menuntunku membuat persembahan pertama di altar. Ini seperti menambah kayu bakar ke dalam api, dan itu tak berbentuk terbakar dengan sangat baik. Sekarang setelah aku memikirkannya, aku sudah menyalakan api kultus Scarlet dan mendatangkan malapetaka di Nokin. Kultus Scarlet tidak memiliki banyak penyihir, tapi mereka semua sudah menjadi bahan bakar untuk api hanya dalam beberapa hari. Tapi ini hampir tidak cukup. Dewa membutuhkan lebih banyak persembahan. Seketika Trisa pun berkata, "Tuan Helix, kita sudah menghabiskan semua mayat penyihir hitam. Apa kita harus berburu lebih banyak? Kultus Scarlet tidak memiliki banyak anggota yang tersisa. Ini juga akan berbahaya untuk kita." Ya. Sambil mendatangi Trisa, Helix berkata, "Kau bisa berhenti berburu. Secepatnya kalian semua bisa berhenti hidup dalam ketakutan. Aku berjanji." Mendengar ucapan Helix yang serius itu membuat Trisa ketakutan, dan dia berkata, "Tuan Helix." Seketika percakapan mereka terhenti. Terdapat seorang mendatangi Helix dan lapor, "Spider menemukan kita. Titik temu kita di Jalan 52 ditemukan. Mereka sudah dekat." "Mereka di sini?" tanya Helix. "Jisoo, dia benar-benar hina tanpa belas kasihan. Bahkan lebih menjijikan dari ksatria menara instrumen rahasia. Dia bahkan menemukan titik temu kita di Jalan Nokin 52. Tempat ini juga tidak lagi aman." Trisa membawakan darah tercemar dan menyuruh anak buahnya untuk menggunakannya melawan kelompok Spider. Begitu pula dengan Trisa. Helix meminta Trisa mengorbankan dirinya untuk bunuh diri agar memberikan kekuatannya kepada Helix. Trisa yang sangat patuh pun langsung memenggal kepalanya sendiri dan tewas. "Untuk tidak menyia-nyiakan pengabdianmu, kalau Spider ingin datang, biarkan mereka datang. Aku sudah berencana untuk menghancurkan tempat ini dan semua yang ada di dalamnya. Tapi karena mereka memilih untuk datang, mereka harus meninggalkan semua harapan mereka dan pergi. Kemarilah Dogang, ayo kita habisi mereka." Kupikir para spider kecil ini akan menjadi kayu bakar yang sangat baik.
Oke, oh ternyata ya pantesan baru aja sekarang peran Wilde diungkap. Jadi rencana Helik ini didalangin sama Wilde. Si Wilde ini ngasih tahu Helik cara mempercepat penetasan telur dengan metode pembakaran yang memakai penyihir hitam sebagai kayu bakar. Sadisnya si Helik ini si Helik ini buat penyihir hitam sebagai kayu bakar dari kultus Scarlet. Tapi Bangke heran, si Helik kenapa nggak ciren ya sama si Wilde yang cuman pakai topeng doang? Apa kekuatan dan iternya berubah gitu? Anjay, nambah seru ini. Dan juga lebih gilanya si Spider ini yang diketuai sama Neng Jisoo ini udah pengen barbaran, dia ekspansi ke sampai berani markasnya si White Wolf didatengin, di gaspol sampai jebol ini. Oke, untuk part 21 nya ini udahlah nyampe sini dulu ya. Nanti mau habis soalnya bentar lagi mau ongoing nih kalau di komiknya. Kalau di novel sih masih panjang, cuman ya nanti bingung buat preview tampilannya ya kan. Mau gas sih Mimin sih kuat-kuat aja ngegas apa berapa menit, berapa detik, berapa jam. Cuman kalau udah habis kan malah kentang, jadi kita buat penasaran gitu kan. Soalnya ini bentar lagi ongoing ya kan kalau di komiknya. Kalau menurut teman-teman nambah seru nggak ini? Jawab ya di komentar. Oke. Kalau menurut Mimin ini aduh nggak ada obat ini. Gara-gara Linji nih semua ini nih gara-gara Linji. Ini si Neng Jisoo sampai liar ini, wah gara-gara Linji ini. Oke, makasih untuk part 21 nya. Jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar dan subrek ya. Yang belum, jangan cuman searching lewat kata kunci. Oke, kopinya udah habis, Rock.